Di negara yang katanya menjunjung keadilan sosial, puluhan ribu warga di Kabupaten Pesawaran justru terpinggirkan. Mereka bukan hanya kehilangan akses berobat, tapi juga kehilangan hak hidup yang layak. BPJS yang mereka miliki mati, tak bisa digunakan. Padahal ini bukan sembarang warga. Mereka adalah janda tua, buruh serabutan, hingga keluarga tanpa penghasilan tetap. Tim Telusur SBN TV bersama Aliansi Masyarakat Pesawaran atau AMP mencoba mengungkap mengapa BPJS yang bersumber dari bantuan pusat justru dimatikan secara massal di daerah ini. Tak ada pemberitahuan, tak ada pendataan ulang, tiba-tiba akses kesehatan ditutup, hak hidup dirampas pelan-pelan. Yang lebih menyedihkan, matinya BPJS bukan hanya berdampak ke layanan kesehatan, tapi juga menjadi pemicu hilangnya bantuan lain seperti BPNT, bantuan pangan non-tunai. Jadi ini bukan hanya soal kartu, ini soal nasib, ini soal nyawa. Dan muncul satu pertanyaan besar, ini salah siapa dan ini dosa siapa? Jika memang mereka tidak layak, maka siapa yang lebih layak dari janda tua tanpa pekerjaan dengan rumah nyaris roboh? Siapa yang memutuskan mereka tak berhak dibantu? Ketika data tak lagi berpihak, ketika sistem abai terhadap jerit warga, kami bertanya, masih adakah negara di tengah-tengah mereka? Hari ini kita melakukan penelusuran ya, mendatangi beberapa orang warga, artinya yang BPJS-nya mati per tanggal 25 Mei tahun 2025 ya. Nah, artinya memang ini kami lakukan atau AMP lakukan karena banyaknya pengaduan di kantor AMP adanya BPJS yang bersumber dari APBN ini mati, dan memang ini ada dimatikan sekitar 22.500 se-Kabupaten Pesawaran. Nah, jadi ketika kami telusuri tadi memang banyak sekali masyarakat yang notabene masih layak untuk mendapatkan BPJS ini, tapi BPJS-nya mati. Nah, ini kita jadi bingung gitu kan, bagaimana ya kan pemutusan sepihak ini dilakukan, dasarnya apa, berdasarkan apa ya. Ini ibu kan kemarin diputus juga ya. Iya. Nah, gitu. Iya, ibu ini minta supaya BPJS ibu ini dihidupkan lagi kembali biar ibu ini masih membutuhkan biar berobat gratis gitu. Ya karena ibu udah nggak punya suami lagi, anaknya tinggal satu gitu. Ya, ibu mohonlah dibantu tuh di perbarui lagi ya. Ya udah, mungkin itulah ya. Artinya ini juga menjadi salah satu bukti Bu, bahwa pemutusan itu cuma sembarangan aja ya kan. Kalau memang orang yang sudah mampu ya memang sudah mampu ya, tapi juga diberitahu. Dan ibu nggak dikasih tahu kemarin Bu ya? Enggak. Kalau putus atau mau berobat mati gitu ya? Iya. Rata-rata kayak gitu ya. Kita berobat, ibu ini udah mati katanya, nggak tahu. Iya. Ya itu langsung semuanya pada bantuannya udah hilang, semua hilang, kok bisa kayak gitu. Tadinya enggak, barang ini ya itu. Nah, kemarin ada juga Pak Sari namanya, orang Sukaraja. Nah, beliau ini mau operasi mata katarak. Waktu di puskes 2 minggu sebelum ini dia ke puskes, dia minta rujukan untuk katarak, dirujuklah ke salah satu rumah sakit. Begitu pas jadwal operasi, nggak taunya BPJS-nya mati. Nah, ketika kita ke konfirmasi juga ke dinas sosial, nah ini bisa dihidupkan lagi. Nah, ini kan lucu juga. Lah kenapa dimatikan kalau memang masih bisa dihidupkan lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Nah, kira-kira gimana harapan ibu nih tentang BPJS ini? Ya minta dihidupin, saya minta bantuan. Jangan-jangan saya nggak ada yang nyariin, ya udah tua. Apalagi masih udah janda udah tua, nggak bisa cari. Banyak sekali bagaimana sistemnya seperti apa BPJS ini mengelola BPJS ini. Makanya besok hari Senin ya kita akan layangkan surat. Kita mau audiensi dulu dengan pihak BPJS. Artinya pemutusan 22.500 daripada pengguna orang yang berhak untuk mendapatkan BPJS ini dasarnya apa? Karena setelah kita telusuri dari desa ke desa, hampir 30-40% ini masih layak sekali. Kondisinya masih layak sekali. Dari kita lihat dari rumahnya,
dia sudah janda, nggak ada kerjaan, mungkin kerja juga apa, cuci ya, buruh cuci di artinya rumah-rumah tetangga. Nah ini saya kira memang harus cepat dibenahi. Dan parahnya lagi kan ini nggak ada pemberitahuan kepada orang 22.500 orang yang diputus ini, nggak ada pemberitahuan. Ini kan bahaya ketika mereka misalnya nanti urgent memerlukan itu atau mati. Ya kalau memang udah layak dia mati, disampaikan supaya dia misalnya pakai yang prabayar, ya kan. Nah apalagi orang-orang yang memang tidak mampu, akan beberapa orang mengeluhkan ketika ingin berobat nggak tahunya BPJS mati. Itu yang kita lakukan. Ketika BPJS mereka yang dari pusat mati, maka bantuan-bantuan itu juga secara otomatis sudah nggak diberikan lagi. Padahal Masya Allah mereka sangat layak untuk mendapatkan itu. Janda-janda yang sudah umurnya lebih dari 60 tahun, bahkan tadi ibu itu yang sampai 70 tahun ya. Artinya semenjak BPJS mati, bantuan pun tidak tersalurkan ke mereka lagi. Nah ini kan harus benar-benar kita ini kan lah ya, kita perjuangkan. Artinya kita tanya benar-benar bagaimana sih, ya kan, nanti juga ke dinas sosial mungkin kan berkaitan ini gitu kan, BPJS dengan dinas sosial ini kerjasamanya seperti apa. Dari Pesawaran Lampung, tim telusur SBN TV mengabarkan.